Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan. Bacaan pada hari Minggu pertama masa Prapaskah ini amat indah. Bacaan pertama diambil dari kisah Kejadian yang berkisah tentang jatuhnya manusia pertama, Adam dan Eva. Adam dan Eva diberikan semuanya. Tidak ada yang kurang pada dirinya. Semua dimiliki. Hewan, tumbuhan, semuanya. Dalam hidup kebersamaannya, dengan hidup doanya, kalau kita mau ngomong secara rohani, hidup doanya juga bagus. Karena dia hidup bersama dengan Tuhan. Tuhan berjalan bersama dengan mereka. Jadi itu satu luar biasa. Hidup yang penuh diberkati dengan segala berkat. Berkat rohani, berkat jasmani, berkat semuanya. Tetapi mereka jatuh dalam dosa. Mereka jatuh ke dalam dosa karena mereka lupa bahwa mereka itu adalah debu tanah semata-mata. Bahwa kalau mereka bisa menjadi orang hebat, menjadi orang diberkati, itu semata-mata karena anugerah dan rahmat Tuhan. Tidak lebih, tidak kurang. Barusan ini kita merayakan hari Rabu yang lalu, kita merayakan hari Rabu Abu, di mana dahi kita ditandai dengan salib, dengan abu, dan imam berkata, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Kalimat yang lain, engkau berasal dari debu dan kepada debu engkau akan kembali. Muka kita yang luar biasa yang selalu kita jaga. Dan kita punya banyak cara untuk menjaga supaya muka kita itu tetap baik. Jalan yang paling pintas untuk menjaga muka, kalau kita ngomong muka ini bukan soal muka saja, tetapi harga diri wibawa kita. Makanya kita akan sangat jengkel kalau orang mencorengkan muka kita, apalagi orang melempar debu ke muka kita. Kita pasti akan sangat jengkel. Kita akan menerima dengan sepenuh hati karena itu hari Rabu Abu. Tapi kalau di luar hari lain kau taruh abu, apalagi hitam di atas muka yang begitu putih, sudah dicat mukanya, sudah dipakai bedak baik-baik, tiba-tiba ditaruh begitu, wah, pasti ngamuk, bisa terjadi perang. Tetapi itulah yang dibuat untuk mau bilang kepada kita itu bahwa kita ini cuma debu semata-mata, untuk mengingatkan kita. Ketika kita lupa bahwa kita ini debu, kita akan selalu hidup dalam keangkuhan dan kesombongan, merasa lebih hebat daripada orang lain. Kesadaran bahwa kita ini debu harus membawa kita untuk menyadari bahwa keberhasilan, rezeki, segala sesuatu yang saya miliki adalah anugerah pemberian Tuhan. Karena itu saya harus bersyukur senantiasa kepada Sang Empunya kehidupan, Sang Empunya yang telah menganugerahkan semua yang saya punyai itu supaya saya bisa nikmati. Di satu sisi, di sisi yang lain, karena saya ini terbuat dari tanah, sama seperti yang lain juga terbuat dari tanah, maka sandaknya saya juga panjang sabar ketika ada yang salah, ketika ada yang kurang dalam diri kita, juga dalam diri sesama kita. Bahwa karena kita itu tanah, ada kemungkinan kita gagal dalam hidup kita. Makanya sering kita menjaga muka kita. Untuk apa muka itu dijaga? Pertanyaannya. Karena muka itu biar mau bagaimana, dia tetap muka. Kalau dia ada di belakangmu itu namanya punggung, itu namanya bokongmu. Tapi muka itu selalu di sini. Mau dijaga, mau nggak dijaga, muka itu selalu di sini. Makanya jangan terlalu repot dalam hidup kita untuk jaga muka kita. Hanya orang yang tidak menyadari
bahwa dia itu begitu berharga, bahwa dia itu teramat berharga dan dikasihi, bahwa meskipun dia ini cuma debu, tanah, rapuh, tetapi dia diterima, disayangi, dihargai apa adanya. Itu sudah cukup. Makanya menarik, bacaan Injil hari ini itu kisahnya itu dimulai, kalau kita baca lebih ke depannya, itu berkisah tentang pembaptisan Yesus. Yesus dibaptis. Apa yang terjadi pada saat pembaptisan? Dia mendengar suara yang berseru dari langit. Engkaulah anakku yang kukasih. Aku berkenan padamu. Roh yang sama itu yang menuntun Yesus ke padang gurun. Orang yang diberkati di dalam hidupnya satu titik akan mengalami padang gurun kehidupannya. Padang gurun kehidupannya, kegagalannya, apapun itu, tetapi dia akan harus berhadapan dengan dirinya, siapa dirinya. One day you have to reckon with yourself, who you are. Only when you accept that you are fragile, that you are made of the dust. Only when you accept wholeheartedly, then some growth will start in your life. Some change will accept in your life. Will be some change will happen in your life. Only when you start to realize how broken we are. But even we are broken, somebody has accepted us, has loved us through and through. Somebody has sacrificed everything for us, even his own life for us. When you know that, then you don't fall into the trap of the world. Ketika kita tahu betapa rapuhnya kita, tetapi meskipun kita rapuh, tetapi ada seorang yang menerima kita apa adanya, yang mencintai kita, yang rela mengorbankan semuanya, bahkan hidupnya untuk kita. Lalu kita tidak akan gampang jatuh dalam godaan dunia. Jalan pintas bagi orang yang rapuh, bagi orang yang merasa tidak dikasih, bagi orang yang tidak dihargai. Jalan yang sering ditempuh adalah jalan apa? Kuasa. Mengejar kuasa. Buat apa saja supaya mendapatkan kuasa. Kalau sudah dapat kuasa, harus jaga namamu itu. Popularitas. Kuasa dan popularitas. Kuasa dan popularitas kalau tidak punya uang, bohong besar. Harus didukung oleh kekayaan. Ini 3 godaan yang sering membuat kita jatuh. Sering membuat kita tidak menyadari bahwa semua ini cuma aksesoris buat kita. Semua ini konsekuensi dari keberidentitas kita sebagai orang yang diberkati. Ketika kita tidak menyadari ini, lalu kita akan gampang jatuh. Banyak orang yang diberkati jatuh di dalam 3 hal ini. Bacaan kedua diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, di mana Paulus mengalami, suratnya itu adalah ungkapan dari satu pengalaman perjumpaannya dengan Tuhan di Damaskus. Pengalaman di mana dia begitu hebat dan ingin menjadi orang hebat.
Dan karena merasa sangat diberkati, dia menganggap orang lain tidak diberkati, cuma dia tahu. Makanya dia akan selalu haus untuk dapat lebih berkat lagi, lebih berkat lagi. Makanya dia ingin menjadi orang yang paling hebat. Tetapi Paulus lupa bahwa kehebatannya itu semua karena rahmat dan anugerah Tuhan. Paulus bahkan bingung, bahkan berusaha mencari supaya tidak ada duri dalam dirinya. Tetapi Tuhan bilang kepada dia apa? Kenapa kau bingung dengan duri? Tidak cukupkah rahmatku? Lalu Paulus bilang, dalam kelemahanku aku bermegah-megah. Karena dalam kelemahanku menjadi nyata kuasa rahmat Tuhan. Itu yang membuat turning point hidup dalam Paulus. Lalu dia bisa menerima kerapuhannya. Dari seorang yang sangat pemarah, dari seorang yang sangat perfect. Keperfekannya itu dilanjut dalam tuntutannya di semua komunitas. Dia marah ketika Markus misalnya harus meninggalkan kelompok. Akhirnya dia pergi dengan Barnabas sendiri. Ketika Markus kembali, dia menolak kehadiran Markus dalam hidup pelayanan mereka. Karena itu Barnabas kemudian memilih untuk kembali pisah jalan dengan damai. Markus ikut dengan Barnabas, Paulus jalan sendiri. Penjaranya dia di Roma. Kalau kita membaca surat-surat yang ditulis dari Roma kepada Filemon, kepada Timoteus, surat-surat yang keluar dari sana adalah pengalaman orang yang mulai mengalami, menyadari bahwa pada akhirnya dia tidak perlu menjadi sempurna. Dia tidak perlu menjadi orang hebat. Karena Allah telah hadir dalam dirinya. Ketika kita tahu bahwa kita itu dikasih, apalagi yang perlu kita buktikan. Karena itu setan gagal dengan Yesus. Setan ingin menawarkan kepada Yesus semua godaan itu. Tetapi Yesus berhasil menolak. Karena pertama-tama dia tahu bahwa dia dikasihi oleh Tuhan. Hidupnya sebagai anak yang dikasih itu membuat dia selalu mencari tempat sepi dan sunyi untuk selalu berkontak dengan Bapaknya. Untuk mendengarkan suara yang berbisik, berteriak gitu. Engkaulah anakku yang kukasih. Aku berkenan padamu. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Dalam hidup kita, ketika kita tidak menyadari bahwa kita ini cuma debu semata, kita akan menjadi orang sombong dan angkuh. Kita akan membuat kita tidak sabar akan kesalahan orang, ketidaksempurnaan orang. Kita akan menjadi orang yang penuntut, orang yang gampang marah, orang yang cemburu. Karena kita menyadari, kita tidak tahu, tidak menyadari bahwa kita ini tidak mengamini bahwa kita ini rapuh, bahwa kita ini cuma debu. Tapi Anda ingat, debu itu berada di tangan Tuhan. Kerapuhan kita itu ketika berada di tangan Tuhan, itu menjadi napas kehidupan, itu menjadi manusia, menjadi berkat. Makanya orang yang terberkati harus pertama-tama menyadari kerapuhannya. Karena dia menyadari kerapuhannya, dia bisa menerima dirinya apa adanya. Tetapi untuk bisa semua menyadari, yang kedua menyadari bahwa semua yang dia miliki itu anugerah Tuhan, makanya hidupnya menjadi suatu yang penuh syukur. Hidupnya menjadi suatu yang penuh kerendahan hati. Hidupnya menjadi suatu penyerahan diri. Hidupnya membiarkan Tuhan menuntun dia kemanapun dia pergi. Bahwa akan ada kekeringan,
Akan ada padang gurun dalam hidup kita, kita nggak perlu takut. Selama kita tahu bahwa kita itu dikasih, padang gurun hati kita tidak akan membuat kita tergoda dalam godaan dunia. Berapa banyak orang identitas dirinya tergantung pada nama baik, tergantung dari harta, tergantung dari kuasa. Dan ketika semua itu diangkat, ambil daripada mereka, mereka merasa telanjang, mereka merasa bukan siapa-siapa. Menyedihkan. Menyedihkan. Kalau kita misalnya masuk ke mall, kita bisa lihat mana orang kaya yang kaya benar. Orang dari sononya kaya. Dengan orang yang ingin dianggap sebagai orang kaya. Kita bisa lihat dengan jelas kalau matamu jeli mengobservasi. Orang yang dari sononya kaya biasanya berpakaian tidak terlalu mentereng, tidak terlalu menjolok mata, biasa-biasa saja. Kadang bahkan kita tidak tahu bahwa orang ini ternyata sangat kaya. Tetapi orang yang ingin dianggap kaya, dia akan tunjukkan tas LV-nya tinggi-tinggi. Cara jalannya sudah lain. Cara make up-nya juga sudah lain. Dia ingin seluruh dunia tahu, look at me, who I am. I'm somebody, you know. He wants to proclaim himself, herself as such. But when you know your worthiness, you don't need to campaign, my brother and my sister. You just enjoy of who you are. God bless you.